Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana menulis transliterasi Arabik. Biasanya ini digunakan sebagai lambang bunyi yang disepakati dalam penulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, ataupun karya tulis yang lainnya. Terkadang bagi teman-teman masih bingung bagaimana cara untuk menulis transliterasi Arabik yang baik dan benar. Pada kesempatan ini, sebelum kita mulai mempraktekannya, yang pertama-tama kita harus mendownload dulu fontnya. Nah, di sini nanti saya sediakan linknya untuk download font Times New Arabicnya. Nah, setelah di-download, karena nanti berbentuknya rar, maka perlu diekstrak terlebih dahulu. Kita ekstrak. Nah, setelah diekstrak, nah ini yang translate ini di copy, lalu masuk ke control panel. Setelah itu masuk ke append and personalization. Nah, ini lalu fonts. Karena saya menggunakan Windows 7 atau Windows 7, jadi itu langkah-langkahnya. Tapi kalau misalnya beberapa Windows, intinya kita harus masuk ke fontnya. Nah, dari font ini setelah masuk hanya tinggal di paste. Kita tunggu, setelah yes, tunggu. Nah, setelah selesai, nanti secara otomatis setelah ada di Microsoft, maka kita coba untuk mempraktekannya. Nah, ini panduannya, transliterasi Arab Latin, pedoman transliterasi pemindahan bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia. Huruf hijaiyah dalam bahasa Arab ini ketika ditransliterasi menggunakan bahasa Indonesia tentu mempunyai karakteristik tersendiri. Contoh misalnya menggunakan sya lalu so yang ada titik di bawah, selanjutnya zo, z yang ada titik di bawah, lalu h kecil itu ada titik di bawah, sedangkan h besarnya itu tidak ada. Dan ketika menggunakan tanda vokal seperti a, i, dan u, itu pun menggunakan garis panjang. Misalnya fathah, a-nya itu garis panjang, ini panjang. Kalau i-nya panjang. Kalau domah waw u, maka di u-nya itu ada garis panjang. Nah, caranya itu sangat mudah. Kita bisa masukkan untuk menulis huruf H. Kuncinya itu kalau menulis transliterasi, ketika ingin memanjangkan fathah itu adalah menggunakan ini untuk huruf kecil dan ini untuk huruf besar. Saya contohkan misalnya ketika ingin A, maka hanya tinggal seperti ini. Setelah itu ini lalu diganti dengan Times New Arabic.
secara otomatis. Huruf besar Time New Arabic. Lalu dicontohkan misalnya ketika ada titik di bawah. Contoh seperti tadi H kecil, maka menggunakannya itu ialah kita coba. Nah, kita coba terlebih dahulu ininya di H. Maka ini nah, ini adalah simbol, lalu ada simbol ini, kita gantikan dulu ini dan ini. Ini ditunjukkan untuk menunjukkan huruf kapital. Contoh misalnya H besar, dengan ini kita ganti dengan Times New Arabic. Nah, lalu yang ini juga sama, ketika huruf kecil kita ganti. Nah, itu dan terus begitu seterusnya. Untuk mengetahuinya maka perlu memperhatikan pedoman transliterasi simbol-simbol dari huruf Latin dalam menuliskan huruf Arab. Nah, saya kira cukup sekian dalam penulisan transliterasi Arab.